Ini sangat berbahaya sekali. Apalagi sekarang ini sudah luar biasa kita di Sumsel. Saya belum dengar ini. Ya kecuali 7 kabupaten ini dilakukan swab serentak. Seluruh masyarakat di swab. Di minimal di rapid test di minimal 7 kabupaten ini. Mampu tidak daerah? Mampu tidak kita untuk swab? 7 ini. Kalau ini virus ini sudah sudah berkembang di daerah. Nah yang ketiga, dari perspektif demokrasi, apa yang disampaikan Bu Kelly tadi sudah betul. Tetapi demokrasi kita ini apalagi sudah ada 77% tadi ya percaya COVID. Siapa yang menjamin mereka udah takut dengan COVID ini? Apalagi dengan berbagai regulasi soal COVID ini, protokol COVID ini regulasinya sangat luar biasa. Yang 22% yang tidak percaya, nah ini ugal-ugal, inilah namanya mungkin juga mereka termasuk super spreader yang dianalisa oleh kawan-kawan ahli epidemiolog tadi. Nah ini akan sangat berbahaya, sangat tidak menguntungkan, apalagi sekarang ini kita makin hari makin bertambah, dan kalau saya lihat kalau akhir Oktober ini masih meningkat, ini saya kira Presiden sudah berhak untuk menyatakan negara sedang keadaan berbahaya. Mau nggak dia menyelamatkan jiwa manusia ini, menyelamatkan nyawa orang ini, mau nggak? Karena ini dampaknya secara nasional, apalagi 270 yang pilkada ini, bukan hanya di Sumsel saja. Kalau ini akhir Oktober itu akan meningkat, tidak ada tanda-tanda pelandaian kurvanya, ini saya yakin Presiden sudah harus berhak, harus dengarkan fatwanya NU, fatwanya Muhammadiyah, fatwanya Ijmi, fatwanya yang sepakat dengan saya. Pandemi ini juga bisa dikatakan ajang untuk berkompetisi, misalnya petahana mempergunakan suasana pandemi kemarin, tapi sekarang sudah pada dimisioner semua. Kemarin banyak bansos dan segala bantuan dipergunakan kalangan petahana untuk meningkatkan elektabilitas mereka, untuk upaya pendekatan mereka kepada konstituen. Bagaimana dengan, makanya semalam saya pernah nyatakan Pak, idealnya pemilu kada diundur bulan Maret. Itu cengli, kata bahasanya Kak, cengli dalam pengertian karena semua mundur dapat datang bulan 10, bulan 11 mereka tidak menjabat lagi, maka antara PLT, antara petahana dengan pendatang yang melawan itu posisinya sama-sama rentang waktunya cukup panjang untuk saling mempengaruhi. Makanya mereka akan cenderung menggunakan kekuatan kemandirian ya, bukan kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari jabatan. Nah sekarang kan akhirnya tetap ditetapkan pada 9 Desember. Maka kami dari kalangan pengamat pernah teriak-teriak, kenapa tidak dimundurkan dalam waktu ini dia? Yaitu antara penantang petahana dengan petahana itu sama-sama posisi 0. Memang mungkin dari aspek regulasi Kementerian Dalam Negeri tentang bagaimana menetapkan PLT dan masa berakhirnya mereka itu memang ada kajian-kajian baru, ada kebijakan-kebijakan baru yang ditetapkan, jadi ada kerja baru pemerintah. Ini mungkin makan waktu, makanya mereka ya kita lihatlah, kita buat ketetapan mundur, tapi sangat dekat. Tapi sangat dekat ini pun seperti kata Kak. Jadi esensinya apa sih pemilu itu, pilkada itu? Apa sih tujuan idealnya? Tujuan idealnya itu untuk secara undang-undang ya aspek formalnya kita sebagai media mekanisme melihat kepemimpinan per 5 tahun dalam konteks lembaga pemerintahan. Tapi lebih ideal lagi ya, sampai saat ini saya belum melihat apakah pilkada atau pemilu atau pileg itu efektif untuk peningkatan signifikan kesejahteraan masyarakat. Sampai hari ini nggak ada risetnya, tidak ada survei yang mengatakan pemilu itu menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu sampai hari ini Kak, tidak ada satupun perguruan tinggi ataupun lembaga survei yang menyebutkan bahwa pemilu sebagai alat atau instrumen paling tepat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lantas menjawab pertanyaan Pak Tur, pemilu siapa aja pesertanya? Partai politik. Apakah partai politik punya komitmen untuk itu, concern untuk itu? Tidak, sampai hari ini saya tidak melihat. Ajang pemilu adalah ajang perebutan kekuasaan murni, kompetisi murni. Bahkan saya kaitkan lagi dengan kasus Terhana, bahwa kemarin ada
upaya diskualifikasi atas salah satu calon. Walaupun ini masih belum berakhir, masih bergulir. Ini Kak saya melihat banyak fenomena baru sekarang. Ada tradisi baru, kemarin saya sebutkan di Seribu TV, dalam acaranya Pak Dr. Tamrin juga dengan Junaidi Bawaslu. Ini ada tradisi baru Kak, gimana lawan kita tidak boleh masuk arena. Ada sekarang nilai-nilai bahwa orang tidak berani bertarung di atas arena. Kadang-kadang pertarungan pemilu kada atau pemilu itu sudah berlangsung sebelum tanggal hari pertarungan. Jegal menjegal dalam tanda kutip dengan macam bentuk pendekatan, apakah itu melakukan melakukan kapitalisasi terhadap pemilu ataupun penjagalan dalam segi konspirasi, itu terjadi. Contoh borong partai satu orang atau cukup tidaknya kursi dukungan. Kemudian ini salah satu contoh, mungkin saja saya tidak, tapi saya kemarin katakan mudah-mudahan kawan-kawan Bawaslu dan KPU tidak menjadi bumper politik dari kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok politik atau elit-elit politik tertentu. Ini saya setuju dikatakan boleh, tapi ini dalam perspektif politik. Karena politik itu tidak pernah bicara tentang legal formal, normatif. Itu bukan wilayah orang hukum tuh. Wilayah kami sebagai yang senang mengamati atau kepo-kepo politik ini adalah ranah di luar itu. Di luar aspek legal formal dan normatif itu wilayah kami, wilayah politik. Jadi kalau saya ada sedikit membuat asumsi bahwa terjadinya ada upaya-upaya Bawaslu dan KPU diposisikan sebagai bumper politik, itu adalah pendapat saya yang masih dibuktikan lewat apa? Lewat upaya hukum yang ditemukan oleh calon sekarang. Ini mundur nggak masalah. Ya haji juga wajib hukumnya, masa rukun 5 haji ditunda oleh mau Mekah, tidak perlu masalah. Ya kecuali dengan tidak ada pilkada ini, maka roda pemerintahan di kabupaten itu tidak jalan, mati total, gua nggak bisa makan lagi, itu baru saluran kan. Nah karena ini aturan, saya kira KPU, Banwas itu hanya menyelenggarakan mereka. Regulasinya sudah dibuat, tapi saya kurang setuju kalau Bu Elin menjustifikasi bahwa rakyat itu sudah aman, yang sudah itu enggak, bukan urusan itu urusan gugus tugas itu menyatakan itu. Nah itu makanya saya minta gugus tugas juga harus ngomong. Oleh karena itu 3 perspektif ini harus menjadi bahan pemikiran kita juga, karena inti dari semua ini dilanjutkan atau tidak sekarang ini ada di tangan pemerintah pusat, dalam hal ini presiden. Dan kalau negara kita dalam keadaan berbahaya, ini undang-undang mengatur presiden harus menyatakan itu. Berbahaya enggak kita? Bulan Desember nanti ada hampir 10.000. Sekarang saja setiap hari ini kan hampir 11.500 yang meninggal dunia. Setiap hari ada 100 orang yang mati. Sayang enggak presiden dengan orang yang mati setiap hari 100? Punya beban moral enggak dia? Beban punya kemanusiaan enggak dia? Punya beban sosial enggak dia? Tapi enggak ya, karena kita lihat selanjutnya. Karena soal maju atau diundurkan itu bukan urusan saya. Saya cuma menyatakan bahwa demi kemaslahatan, demi hukum fikih yang kita anut, maka lebih baik pilkada ini diundur. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.